ya, ada yang tidak pakai kerudung itu seperti ini, ada yang pakai kerudung itu seperti ini, gitu. Nah, sesungguhnya ayat yang di bagian 15 itu jawaban untuk semua orang percaya, gitu. Kenapa orang Kristen kok tidak memakai kerudung, ya toh? Kebanyakannya gitu. Ya karena di ayat tersebut dia berkata begini, rambut yang panjang itu untuk menudungi kepala, ya. Jadi rambut itu juga bagaikan mahkota, ya, hiasan kepala. Jadi kalau ada ibu-ibu, emak-emak yang rambutnya pendek, ya baiklah berkerudung seharusnya, ya. Tetapi kembali lagi, ya, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu tidak diukur dari Bapak Ibu menggunakan jubah atau penutup kepala. Bukan dari situ ukurannya, ya. Keselamatannya tanpa syarat, ya. Kasih karunia-Nya diberikan secara cuma-cuma. Makanya Tuhan berkata di dalam Roma 5 ayat yang ke-8 itu, sejak saudara dan saya dalam dosa itu Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan. Nah, tergantung Bapak Ibu ini mau terima atau mau menolak, kan begitu, ya. Di situ beres sudah. Amin. Bukan pakaian yang menuntun Bapak Ibu dan saya ke surga, tidak. Tetapi yang menuntun Bapak Ibu dan saya itu nama Yesus, gitu. Dari nama Yesus itulah kita bisa sampai kepada Bapa di sorga, ya. Bukan pakaian yang menentukan kau masuk surga, botol, Masya Allah. Ya memang bukan pakaian. Kayak mana lah diukur sama pakaian ini, ya? Nggak ada. Di dalam iman kekristenan bukan seperti itu, karena Alkitab tidak mengupas dan tidak ada mengenai tentang aurat. Ya, seperti itu, ya. Bang Boy, Nadek. Yang belum absen. Masya Allah, ini nggak bisa ditekan. Maaf, saya belum paham. Emang dari Kristen ada ajaran berhijab, maksudnya begitu, ya? Berhijab gitu, ya? Kalau orang Kristen mau berkerudung atau enggak jadi soal, Kak. Tetapi Alkitab sejak dari pertama itu, ya, orang Kristen berkerudung, bercadar. Apalagi kalau di Timur Tengah sana, ya kan. Ada yang di tempat-tempat padang pasir itu kan, di tempat-tempat tersebut itu kan misalkan angin kenceng itu kan pasir itu kan melayang-layang, makanya orang Kristen yang di sana juga pakai cadar gitu. Jadi sekali lagi, kalau Alkitab itu mengenai tentang keselamatan itu bukan diukur dari atribut yang kita pakai, enggak gitu. Nah, namun kenapa Bunda Hana hadir dengan cara seperti ini? Saya rindu untuk Bapak Ibu itu memahami dan mengerti bahwasanya di dalam iman kekristenan itu keselamatannya tidak diukur oleh karena setiap atribut yang digunakan oleh orang percaya, ya. Dan semua kita menambah pengetahuan tentunya. Asal Bapak Ibu itu bertanya dengan baik, pasti Bunda Hana jawab, ya. Salam dari NTT Flores, Bu. Siap, Bang Boy. Saya dari Kupang. Gitu, ya. Ya, kalau bertanya dengan baik, ya pasti dijawab dengan baik. Tetapi kalau bertanyanya dengan kebodohan, maka saya juga bisa menjawab dengan kebodohan, gitu. Kenapa? Itu hikmat Tuhan. Bagaimana di dalam Amsal, ya, dia berkata, jawablah sesuai dengan kebodohannya, supaya seseorang itu jangan merasa berhikmat. Keren kan? Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau kadang Bunda Hana itu menjawab itu seperti terkesan selengean. Padahal itu lagi sedang menengking. Kenapa bisa jadi pengikut Kristus? Kalau saya ditanya seperti itu, saya juga nggak tahu, ya, karena tidak ada satupun orang Kristen yang menginjili saya dulu. Nggak tahu saya kalau ada Tuhan selain Allah, ya. Intinya apapun yang datang dan apapun yang terjadi hari ini dan apapun yang saya alami hari ini, itu firman-Nya digenapi, Bapak Ibu. Firman-Nya digenapi dan terjadi dalam kehidupan saya. Bagaimana dia berkata di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16 tersebut, ya. Bukan karena kamu Masehi, ya, tetapi karena Tuhan yang memilih. Nah, kalau saya tiba-tiba uncul-uncul jadi orang Kristen ini, saya menyadarinya itu setelah 5 tahun malah. 5 tahun itu baru sadar benar-benar, ya. Ternyata aku ini jadi orang Kristen sekarang ini. Oh, gitu, ya.
Dan kurang lebih hampir 10 tahun ya, itu sempat saya mau kembali Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya di awal menjadi orang percaya itu tidak dengan pemuritan yang benar ya. Tidak dengan pemuritan yang benar. Makanya ini sekarang saya suka mengajak untuk semua kita ini kenapa terus memuji dan menyembah ya. Teman-teman tahu nggak? Kalau tembok Yeriko ya kan, pasti tahu lah, orang Kristen pasti tahu ya. Tembok Yeriko itu dia bisa runtuh dan dia bisa roboh itu dengan puji-pujian. Jadi di dalam puji-pujian itu ada kuasa yang bisa menggempur gitu ya. Dan dahsyat sekali. Nah, saya mengajak untuk semua kita nih, sekiranya Bapak Ibu dan saya hari ini yang sedang dalam pergumulan apapun itu, enggak tahu saya. Tetapi dari puji-pujian, Tuhan bertahta di atas segala puji-pujian. Saat bagaimana Bapak Ibu memuji Tuhan, itu ada kekuatan baru Bapak Ibu yang Bapak Ibu terima. Percaya deh. Saya ngalami banyak hal ya. Kenapa saya itu sampai ke sini, akhirnya sampai di sini. Di awal itu saya mengalami ada banyak sakit penyakit ya. Dan Tuhan itu hanya berkata di dalam hati saya, katakan terima kasih. Saya hanya berkata terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hanya itu saja. Dan saya tidak bisa berdoa seperti yang hari ini saya berdoa itu serasa itu berjalan sendiri seperti itu ya. Padahal saya baru mengerti kalau itu semua oleh karena tuntunan yang datang daripada Allah Roh Kudus ya, yang apa? Yang menuntun supaya saya bisa berkata-kata, supaya saya bisa berdoa dengan baik. Nah, andai kata pun orang Kristen tidak pandai berkata-kata dari mulut itu, Alkitab ada tertulis juga mengatakan roh itu yang akan berdoa kepada Bapa. Roh itu yang akan berdoa. Makanya kadang kita nangis aja itu kenapa? Saya bilang apa? Tuhan itu mengetahui bukan hanya bahasa kata-kata yang dari mulut kita, tidak, tetapi tetesan air mata kita aja Tuhan mengenali itu gitu ya. Nah, namun menangisnya jangan yang menangis aneh-aneh. Kalau sekiranya ada dalam pergumulan Bapak Ibu ya, saya juga berkata-kata dengan diri saya sendiri. Pokoknya apapun yang terjadi kalau kita sudah terhempit dan kita menangis itu cepet-cepet deh balik ya. Cepet-cepet katakan, oh Tuhan kau baik banget. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik, teramat baik. Katakan itu Bapak Ibu ya, supaya jangan ada intimidasi yang menunggangi kita ya. Bagaimana si jahat itu dia sukanya mencuri dari segala arah. Dia ingin mencuri sukacita Bapak Ibu. Dia ingin mencuri apapun yang Tuhan kasih. Ya, sering-sering juga perkatakan apa yang tidak ditanam oleh Tuhan Yesus, ya toh, tercabut dalam nama Tuhan Yesus. Saya hanya mau terima apa yang Tuhan tanam, begitu aja, ya. Tuhan Yesus baik. Jadi kesaksiannya Bunda Hana seperti itu ya. Dan memang kalau mau dipikir sampai hari ini pun kadang saya juga masih jujur masih terheran-heran, maksudnya nggak nyampe gitu kalau saya pikirin dengan akalnya saya ya. Pada saat saya melakukan ibadah saya ya, di tengah malam selalu ada suara-suara itu ya, selalu ada suara-suara, dan suara itu saya tidak tahu dan saya tidak pernah mengenali suara itu ya. Bagaimana hari ini saya mengerti itu ya karena memang saat bagaimana saya mengalami perjumpaan dengan seseorang yang di situ saya dengar secara langsung ya. Tadinya kan saya biasanya pada saat saya beribadah tengah malam ya toh, suara itu terus terdengar di telinga saya. Dia berkata, akulah jalan terang dan hidup. Tapi saya nggak mengerti Bapak Ibu ya. Saya sering cerita sama orang tua saya sering cerita juga dengan saudara-saudara saya. Mereka hanya berkata itu karena kebetulan. Saya diem gitu. Itu berjalan itu hingga sampai sekian tahun. Jadi bukan hanya 1 tahun. Jadi saya kalau mau dihitung masuk Kristen itu juga nggak sembarangan. Sampai pada akhirnya saya dibawa ke toko ya. Ke toko itu karena memang saya dulu berangkat dan ada di Kupang ini, saya bekerja sama dengan salah satu pemilik distributor yang ada di Kota Kupang sini ya. Saya mantan BC Bapak Ibu. Kalau tahu BC ya, beauty consultant bagian kecantikan. Nah, jadi di toko itu saya mendengar suara itu lagi gitu ya. Dia membaca akulah jalan terang dan hidup itu, saya bertanya sama orang tersebut, kakak lagi baca apa kalau boleh tahu ya, boleh nggak dibacakan ulang lagi? Nah, dia berkata, saya membaca Alkitab Mbak, saya baca kitabnya orang Kristen. Oh gitu.
Di situ saya berpikir, di dalam hati saya juga berkata, oh berarti ini yang dibilang Tuhannya orang Kristen. Oh berarti saya ini lagi mendengar Tuhannya orang Kristen bicara gitu. Nah ya, tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Saya juga tidak langsung masuk Kristen atau ikut menerima baptisan, enggak. Masih ada prosesnya panjang sekali ya. Di Kupang sini tuh ada satu gereja namanya Gereja Masehi ya, Gereja Masehi Injili di Timur, Masya Allah. Saya kaget di situ. Kenapa ini gereja kok namanya saya gitu kan? Namanya saya. Gereja ini kok namanya saya. Saya sampai di gereja itu saya duduk, saya diem, saya pikir kenapa orang tua saya ini kok memberikan nama saya nama gereja gitu. Akhirnya saya mengambil keputusan untuk telepon orang tua ya. Telepon orang tua dan orang tua menceritakan. Di usia saya menginjak ke 24 tahun, saya baru tahu asal usul namanya saya Bapak Ibu. Ya, saya diberikan nama itu melewati proses yang sangat luar biasa, 3 kali ganti nama, dan nama yang terakhir diberikan oleh guru mengaji saya dan ustadz saya yang memberikan ya. Dan beliau masih hidup sampai hari ini. Tuhan Yesus baik. Singkat ceritanya dari situ saya mulai kepo-kepo ya. Saya mulai kepo kalau ada gereja di pinggir jalan itu saya lihat. Shalom, shalom juga Kak Gul. Kepo hanya sekedar dengar aja, maksudnya lihat gitu. Oh ya ini gereja. Bener-bener saya nggak tahu Bapak Ibu, karena saya ini hidup bukan di kota besar, saya di kampung, di Udik bener-bener ya. Di kampung. Kalau mau cari gereja nggak ada di sana. Apa nama lengkap Mbak? Nama saya Masehi. Kalau Hana ini nama baptisan. Hana ini nama baptis. Nama asli saya Masehi. Jadi kalau di akte saya ya namanya, akte kelahiran ya Masehi, karena itu namanya. Kenapa pakai cadar Bu? Biar irit digincu Kak. Serius Masehi? Iya. Nama saya Masehi, nggak ada yang lain. Ada nggak sih di Indonesia ini nama Masehi lagi? Aku mau ketemu dong. Ada nggak Bapak Ibu? Ada nama Masehi lagi nggak di seluruh Indonesia ini loh? Mungkin di bagian mana gitu kan ya? Kalau Bapak Ibu ada yang tahu ya kan? Kalau cewek harusnya Mbak Sehi. Ada bun mana? Mana serius Bang Gaul? Aku hanya mau duduk bersama dengan dia, serius ini, ya kan? Betul ini. Aku Masehi. Aku masih hidup. Pak Sehi yang ada di sini. Serius nih, ya kan? Saya hanya pengen duduk bersama dengan dia dan bercerita tentang kisah kehidupannya saya ini loh. Karena aku yakin kalau dia namanya sama dengan saya ini pasti nggak beda jauh pergumulannya. Bapak Ibu kalau tahu dan paham bener ya kan arti sebuah nama gitu. Ya Mas Sehi kan laki-laki harusnya Mbak Sehi. Ya kalau saya ini ya wes cerita no aib Bang Pransa, bukan Masehi yang ndak mau saya. Maksudnya yang Masehi serius nih. Saya kan beberapa tahun yang lalu kan bikin sayembara tuh, sayembara nggak? Saya mencari nama Masehi yang sama. Dia ada di mana saya akan pergi. Serius. Saya ingin duduk bersama dengan dia, ya kan? Ingin bercerita, ya kan? Kenapa kamu pakai jilbab wajahnya? Halo Bunda, selamat sore juga Bang Duren, apa kabarmu? Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Arti sebuah nama. Kok Masehi dipasangkan dengan Hana? Itu juga begini Kak, waktu mau dibaptis itu kan saya juga spontanitas aja. Namanya kan Bapak Pendeta kaget toh. Loh, kok namanya Masehi katanya. Ya sudah namanya udah bagus, nggak usah ditambah-tambah atau apa gitu katanya. Oh jangan Om, gue bilang kan sama Bapak Pendeta, biar nanti orang tua aku udah tahu ya kan kalau aku udah jadi orang Kristen. Gaya kali dulu aku ya.
Kataku begitu dulu ya kan. Izin follow boleh toh? Iya. Itu ternyata ya nggak gitu-gitu amat kali ya. Tapi kan namanya tidak mengerti dan belum paham ya, makanya seperti itu. Nah, singkat cerita saya bilang ditambah aja di nama di bagian muka ya kan, ditambah Hana gitu. Jadilah Hana Masehi. Jadi kalau di surat baptis itu namanya Hana Masehi. Di surat baptisnya Hana Masehi. Apa? Kak Epol, janganlah dibawa ya, kita doakan Bang RK lah. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus sayang dia ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah sehingga hari ini kalau saya ada di media sosial ini Bapak Ibu, tahukah tidak kerinduan saya itu hanya mau bagaimana supaya setiap kita tuh menjadi teladan-teladan dan pribadi-pribadi yang luar biasa. Jadi namanya sekarang Hana Masehi, kalau orang Jawa Hana Caraka. Memang ya. Asal juga nama masalah, asal jangan nama masalah. Apa itu nama? Haleluya, amin. Udah punya suami Nona? Sudah dong. Anak saya 3. Shalom juga, shalom. Gusti Tresno, Hana Masehi. Amin. Gusti Yesus Tresno, semuanya Tresno sedoyo. Luar biasa ya Tuhan Yesus. Sekarang ya Bunda Hana sudah mengerti betapa cinta Tuhan Yesus itu luar biasa di dalam kehidupan Bunda Hana secara pribadi ya. Dan begitu juga tentunya teman-teman semuanya ya. Sehingga Bunda Hana tetap dan terus menyerahkan seluruh kehidupan ini hanya kepada Tuhan Yesus, ke dalam tangannya yang penuh dengan belas kasih tentunya. Amin. Biarlah Tuhan ambil alih dan Tuhan atur setiap kita orang percaya. Sekarang begitu ya teman-teman ya. Kan mau kayak mana pun kita ya, benar-benar kita harus mengerti. Tanpa Tuhan kita nggak bisa ngapain-ngapain ya toh. Ya kalau mau nangis ya aku nangis lah, enak aja kan, nangis saja ya kan. Tapi aku bersyukur saat dalam kegelisahan dan kegaduhan tuh saya selalu ditarik ya kan, diingatkan untuk terus mulut ini berkata-kata Tuhan kau baik, Tuhan kau baik, Tuhan kau baik. Jadi jangan sampai ada intimidasi yang membawa dampak sukacita menjadi hilang. Jangan. Kak Cece, kemana aja kok Kak? Lama kali. Aku baru kelihatan lagi nih, ya kan? Ada angin malam bawa daku. Kak, namamu angin malam. Umur 36 ada Mbak. Aku udah tuwir ini. Masa kayak begini dibilang Mbak. Kemana kok Kak? Mencurigakan ini. Aduh. Baca tulisan yang disematkan aku. Pak Kelvin, yang mana Bapak? Masa sih? Lah ya emang saya ini sudah tuwir Pak. Aduh. Saya udah punya cucu loh. Masya Allah. Dan Yesus baik. Awas, dijaga ya, jangan ada yang ngakak. Haleluya, Kak Rindu, Bang Agape, thank you, terima kasih. Hatur nuhun, Bang Woy. Haleluya, aku juga nggak ngerti. Itu yang dari Medan, tolong dong typing gitu. Yang dari Medan, apa artinya gitu? Biar yang lain tahu. La 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 la. Kalau aku kan cuman taunya yang penting ini lagu apa ini namanya? Rohani gitu. Gitu. La 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 la. Itu lagu pujian. Itu artinya netizen. Apa sih? Kok gitu? Ayak-ayak wae puji-pujian. Oh, iya.
Oh, artinya puji-pujian ya. Memang ya. Sanang itiki dan jumpa Yesus Tuhaki. Donde nama ngacari tarbain marlas ni roha sonang itiki dan jumpa Yesus Tuhaki. Artinya senang jumpa Tuhan. Oh iya ya. Mar olop-olop bersukacita. Nah itu ya, itu artinya. Kak Laisa. Mar olop-olop artinya bersukacita ya. Memang luar biasa. Ambil kursi, ambil kursi, ambil kursi. Tadi jiwaku haus. Amin, kau segalanya bagiku. Itu loh disapa Kak Tia tuh, Bang Aldi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak ada suara? Bang Aldi, suaramu gak ada? Ada. Oh ada. Salam Kak Tia. Dan yang dari Muslim mana tadi? Hah? Pak Komida absen, Pak, absen. Bapak itu masuk pakaiannya itu warnanya abu-abu. Tolong Pak di orange kan ya. Izin bertanya Mbak, suami dan anak bunda imannya sekarang. Lah ya. Kalau Bapak Ibu, aduh, Masya Allah. Ya Kristen lah, Kak Sapa Homalak, ya kan? Jika ia katakan iya ini yang repot saya. Kristen, kan dia dead. Selamat sore. Nah gitu dong Papa. Mana Pak? Ini Pak kemarin. Enggak. Emang rasanya gimana kok ada ngelek-ngelek juga? Kelihatan lancar. Ada. Ya buat kita semuanya ya. Teman-teman jangan lupa yang mau istirahat ya, mungkin ada yang lagi dari kantor ya kan? Yang baru pulang dari kantor. Haleluya. Hosana bagi Tuhan Allah kita. Amin Kak. Aldi, coba kau mainkan gitarmu yang itu. Ajarku berdiam. Gimana? Oh ya itu lupa. Iya kan? Aku nyanyi ya. Hilang lagunya. Nah, coba. Mana sih? Hilang pula. Iya habis diinstal ulang komputernya. Jadi ini ya aku nyanyiin. Ya jadi ya download lagi. Oh iya. Boleh. Ya sambil di download coba. Judulnya Ajarku Berdiam. Dia nge-lag gak tuh? Sinyal BPJS. Bukan nge-lag. Mikirnya itu yang nge-lag, bukan sinyalnya. Dua-duanya. Ini juga nge-lag. Dengerin ini ya. Diinstal. Nah, ini ya. Ya. Cintamu, di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Inilah hidupku.
kebaikanmu dan nafasku menceritakan kasihmu. Shalom Pak Muge. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam asik dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya. Oh iya yang itu bener. Udah di itu. Sambil di itulah. Apa namanya? Sambil nyuci. Diinstal. Diinstal. Repot. Jadinya BPJS di sini. Ya dicoba. Dalam nama Tuhan Yesus, jaringan lancar. Lancar ya. Awas. Ini lagi. Perintah lancar, lancar kau. Lancar. Nah, belum. Kau coba amin bilang. Amin, begitu kan lancar dia. Nah kan nggak kan? Enggak. Orang aman-aman di sini. Sengaja. Apa tuh? Coba. Aman loh. Aku yang nge-lag ya, teman-teman. Kalau belum masih muter-muter nih. Aman.
depanku, rintangan menghadang langkah. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, belaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kulah Allah, sumber kemenanganku. Bang Rian, salam. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kebanggaanku, gunung batu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Ada luar biasa ini. Itu mengeluarkan semua dan yang lain untuk bernyanyi. Sumber kemenanganku. Masih nge-lag nih Bapak. aku nih. Enggak ada. Di sini aman. Enggak, ini komputer jaringan sinyal. Oh, jaringan di Buka YouTube aja nggak bisa ini. Emang dong, emang. Kayaknya Tadi kan gitu. Orangnya nggak jaringan Kirain. nge-lag itu. tak kirain jaringan yang di sini yang nge-lag gitu. Aku. Yang kalem lagu segelap apapun malam. Ajaib kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang kau nyatakan di sepanjang hidupku.
Engkau Yesus. Bang Baros, shalom Bang. Saatnya kita akan gerak. Kak Tia tadi sudah bobok belum? Jangan sampai Kak Tia orang kuliah dari jam berapa sampai jam berapa ada di kampung pertiktokan. Kak udah tidur belum? Aduh, emang luar biasa ya. Nah, lebih luar biasa lagi yang wong edian itu loh. Siapa namanya Mambir? Aku bangun tidur itu. Aku bangun tidur itu melihat dirimu, Kak. Sudah mengudara ya kan? Nah, gua akan bangun tidur kalau udah. Hana, ya. Fokus kau Hana. Siap Bunda yang. Jangan begitu Kak. Itu nanti yang di bawahmu itu percaya kali itu. Jadi ya astaga. Pakai cara begitu. Aduh, kena gua. Boleh minta lagu Kak Host? Oh gitu Oleh ya Kak ya? Bangsa. Oh Bunda yang ngajakin begadang, oke. Adik Kak Tia ini emang iya Bang. Oh iya tuh katanya tuh. Rek Bapak yang setia, siap. Adik, diam. Enggak gitu aku. Mau tidur semalam juga tidur sampai pagi gua. Sampai kudung. Adik. Oh gitu, sampai ngungsi. Adik, jujur banget. Ya ampun. Aduh Kak, tolong deh Kak. Tadi hari ini kan kita nggak ada ini kan Kak. Tolong ya kendalikan. Terus, aduh kena roasting habis ini gua. Kan lari tuh. Asli Kak, habis ini gua kena roasting. Udahlah. Pasrah aku. Gak tau kalau di belakang di siamu. Aduh. Teruskan dengan lagu hiburannya, host. Jangan mengalihkan ya. Kan? Lagu apa tadi Bang Sam? Tadi ada Bapakku yang setia ya. Lagu yang mengundang goyang tipis-tipis lah Bunda. Yang kayak mana ya? Aduh aku nih mau fokus agak lain. Sampai Sampai kedinginan tuh katanya. Rungkat. Kak, stop Kak. Adi. Pura-pura mati lampu. Lanjut itu ada yang request itu. Lah iya nih lagi ku cari, makanya jangan typing aneh-aneh, aku mau tertawa kan mau fokus. Lah. Tadi Tuhan Yesus tadi aku bilang apa sih ya kan? Tertib kan? Oh iya tertib tadi. Lupa ingatan dia. Mendadak lupa. Haleluya. Bapak yang setia. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuat
kesunyianku Bapa. Engkaulah tempat penghiburanku. Penghiburan yang kurindukan, selalu Kau sediakan. Selamanya ku sembah Bapa yang setia. Takkan Kau biarkan ku terpisahkan. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Yesus, Kaulah sumber pertolonganku, yang dapat ku percaya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, dari Malaysia. Judulnya apa itu ya? Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Itu kan Bapak apa Ibu ya? Bapak, Ibu semua yang ada di sini. Itu apa ya Kak judulnya? Ada yang ingat? Kak Ken. Bunyi. Kasih-Mu Tuhan ya. Suaranya itu yang teriak-teriak. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Shalom Bang Lex. Shalom Pak Hans. Amin. Ya, lagu penyembahan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa
kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa kasih Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di ruang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Amin. Pak Han. Bapak. Amin. Mujizat terjadi sekarang ini. Luar biasa. Terjadi dan selalu digenapi. Haleluya, Kak Tamara. Apa kabar Kak Tamara? Ini iklannya langsung drakor gitu. Mujizat terjadi di tempat ini. Belajar lagu ini kita. Latihan lagu ini sampai clear bener-bener ya. Shalom. Menjulangnya tak atas bukit kala, terang benerang salib-Mu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelaut yang karam merindu. Di ufuk timur pagi merekah. Ini kok bahana miring-miring.